Kemudian aku teringat ke cerita Jaya tadi itu tentang kanal itu. 1,2 triliun. Artinya sekian tahun tuh tak masuk air ke dalam kanal tuh ya. Ya. Kemarin tuh ada beberapa waktu yang lalu, itu launching orang masyarakat di situ. Karena baru pertama kali air lewat dari situ. Itu pun kena air hujan. Iya kan, begitu kan. Sejak 2000 berapa? Udah 15 tahun. Barulah masuk air sekali kan, begitu ya. Itu pun karena ada banjir bandang kan. Jadi memang jangka panjang deh ya. Kau jangan cepat-cepat kali mau terus. Jadi kalau kanal tuh lewat air. Kan dibilang Idrus secara jangka panjang mesti. Iya. Tunggu datang lagi zaman Nabi Nuh. Gitu. Dia Jaya ini mau cepat-cepat aja kan begitu ya kan. Tapi orang kampung Gaur udah tenggelam bang. Orang kampung Gaur udah tenggelam karena nggak masuk air. Gunanya kanal itu adalah untuk kalau air banyak di Sungai Deli pindah ke Sungai Percung supaya orang kampung Gaur nggak tenggelam. Ini orang kampung Gaur tenggelam karena nggak masuk air. Gunanya udah 15 tahun baru masuk air kan terlaluan itu. Buat apa itu 1,2 triliun? Bang, aku pernah ke Bangkok itu ada naik kapal pesiar atau apa itu. Jadi aku naik lewatnya kan di sungai itu. Aku nanya lah sama orang, bagaimana coba bayangkan, sungai itu bukan alamat seperti apa kita ceritakan. Mereka malah mengutilisasi yang ada menjadi tempat wisata. Menarik nggak itu? Menarik. Malah orang ada tempat lagi orang kasih makan ikan. Jadi orang kayak kasih bawa palet kasih ikan. Ya, jadi ada nggak cara berpikir seperti itu maksudku? Bukan yang besar menjadi kecil, malah nggak ada itu didaya gunakan. Nah itu yang kurang kita, karena itu kalau salah jadi objek wisata, bersih aja pun tidak. Iya. Idenya sebenarnya ada. Dulu Kali Ciliwung itu ada dari luar nawarkan supaya seperti yang kayak di Jepang, itu air kotor hitam itu bisa jadi bersih. Kemudian sama seperti di Korea, di Korea ya. Itu bersih. Tapi kemudian nggak ada jalan. Udah ada pihak swasta yang mau nawarkan. Jadi daerah wisata dibangun itu sampai ke wilayah kota. Jadi pesiar. Sempat ada perahu kan, tapi kemudian nggak jalan. Jadi begini juga Adros, kalau kau menggambarkan tentang Thailand tadi ya, sebenarnya Medan nih pemerintah kotanya itu pun mampu sebenarnya untuk melaksanakan seperti untuk dijadikan wisata tuh. Tapi sayangnya, karena masih ada lembaga-lembaga lagi. Baru kita mau atur sini, datang lembaga. Akhirnya BUMS, ini kan punya wilayah. Mana bisa kita kau campur itu, katanya kan begitu. Tunggulah kami punya anggaran. Nunggu, saling tunggu. Tak jadi. Itu yang semua. Terlalu banyak jenjang apanya itu. Birokrasi itu. Terlalu memang yang paling benar menurut aku ya, memang ini kalau ada satu daerah, ada satu perusahaan atau apalah itu nggak jalan, itu memang yang paling bertanggung jawab yang harus segera dipindahkan itu adalah pimpinan tertinggi, walaupun sebenarnya itu kan proses dari yang terendah, begitu ya Bambang ya. Jadi misalnya kayak tadi kan, misalnya satu pembangunan di sebuah katakanlah kota itu kan mulai juga dari RT. Nah kalau ini dibangun semua punya kesadaran kebersihan, rasa itu lebih gampang daripada berkoar-koar kita, tapi sikap attitude masyarakat di level bawah itu tidak berubah, ya sama aja. Itu salah satu faktor yang menyebabkan pandemik ini masih tetap jalan. Ya. Betul. Kalau balik ke situ ya, balik kita ke pandemik ini ya, itu kerumunan itu tetap ada, susah dilarang. Jadi, itu yang sedih aku. Jadi mau ngambil pembagian misalnya sembako, mau ngambil uang apa BLT itu atau BST, kemudian ngambil lagi itunya, itu mau tak mau mereka tuh ngumpul, walaupun jauh pakai apa, tapi jaraknya itu secara ininya nggak prokes. Bang, aku foto kalau ini ya, sekarang gini, bilang kerumunan, aku juga nggak lihat ada komitmen, termasuk dari presiden sendiri. Ini ada kasus baru-baru ini di Grogol. Datang presiden bagi-bagi ini, akhirnya dia mikir nggak gitu loh. Jadi artinya kalau kita bilang itu orang bisa melimpahkan, jangankan kita presiden yang lakukan hal yang begitu gitu loh. Apa karena misalnya dia presiden, maka dia tidak terkena dengan tanggung jawab itu, kan ada beberapa kali. Jadi ini aku agak sulit kulihat ya. Apapun hari ini kau mau lakukan akan terjadi keramaian. Kemarin ada kasus, mungkin si Sari baca itu di Kapuk.
orang mau pasang bendera 12 meter kan rame itu yang Pantai Indah Kapuk itu. Alasannya gampang, kerumunan. Kerumunan ini jadi segala macam alasan. Tapi aku rasa terlampau jauh kalau kau bilang presiden. Kan di bawahnya banyak pelaksana lapangan. Bukan, yang tidak bisa membebaskan. Maunya mereka yang membubarkan. Masa presiden membubarkan kerumunan? Akhirnya kan dibatalkan. Artinya apa? Artinya dia juga tidak mengukur. Atau katakanlah stafnya tidak mengukur. Nah, ya, itu lebih bagus. Karena begini, di dalam pikiran kita pasti sesuatu yang bagus. Tapi pelaksanaan di lapangan, itu kadang-kadang di luar jangkauan kita. Ya, atau trial and error ya. Ya. Jadi, karena aku pikir, kalau kita segala sesuatu bahwa apapun yang terjadi di Indonesia adalah salah presiden, itu pikiran kita salah. Dia punya banyak pembantu, dan kita juga termasuk yang salah ini kita. Salah presiden, sorry, aku bukan ngomong salah presiden. Artinya kan tadi dibicarakan tentang menghindari kerumunan. Nah kita itu enggak sense of ini enggak ada gitu loh. Kita bilang menghindari kerumunan, tapi ada tindakan-tindakan yang mengakibatkan kerumunan kita abaikan kadang-kadang. Akhirnya apa terjadi seperti itu kan? Ini kan fakta yang kuceritakan nih. Begitu ada di Grogol, tiba-tiba kerumunan, kasihan Jokowinya. Jadi tinggal petugas COVID-nya atau petugas yang menangani di lapangan, korlap lah, koordinator lapangan itu harus bergerak. Sekarang begini ya. Aku kasih sedikit kemarin sore, aku pergi ke Aeon, ya, di Sentul. Aeon mana nih? Aeon kan banyak. Di Sentul, ya. Tiba-tiba sudah keluar peraturan baru bahwa orang yang tanpa sertifikat vaksin tidak boleh masuk. Ya, anak di bawah umur 12 tahun tidak boleh masuk. Ya, mau dibikin orang juga yang di atas 70 nggak boleh masuk. Tapi dibatalkan. Nah sekarang orang-orang yang tidak punya sertifikat vaksin tidak boleh masuk. Dengan kata lain itu identik dengan mengatakan orang yang belum divaksin tidak boleh masuk ke mall. Ya itu sama dengan tidak boleh keluar kota. Ya tidak boleh melakukan perjalanan. Nah aku menganggap ini adalah satu peraturan yang stupid, bodoh. Sekarang berapa persen sih yang sudah divaksin? Kalau dihitung-hitung, kita 270 juta jiwa, yang baru divaksin itu kan baru 9 juta. Jadi 261 juta lagi itu tidak boleh beredar. Tidak boleh keluar kota, tidak boleh naik pesawat. Nggak boleh. Caranya gini, bulan anakku kemarin. Aku nggak boleh. Ada surat. Dia minta surat. Ya, surat vaksin. Ya, jadi dia boleh tidak vaksin, tapi ada surat. Hah? Dia harus vaksin. Harus vaksin. Makanya inilah, aku karena ada komorbid yang nggak boleh vaksin, terus aku nggak bisa keluar. Nggak bisa. Aku bilang kemarin itu. Aku bilang, bagaimana saya tidak divaksin karena saya tidak boleh. Ya, nggak peduli. Mereka dia bilang tidak, Pak. Keterangan. Nggak ada keterangan. Nggak ada keterangan. Jadi dengan kata lain dikeluarkan kok. Dikeluarkan surat pakai ini. Dia bisa naik pesawat. Nah, itu dia. Peduli lindungan. Itu dia. Aku kemarin kedua ke Gandaria City masuk tunjukkan itu. Oh ya. Kemudian aku ke PIM pakai ini boleh. Ya, enggak ada ini. Ini dia Bam, sertifikatnya. enggak ada yang ini, Bam. Enggak boleh masuk, Bam. Siapapun. Jadi di pintu tuh kami berjubel banyak. Karena nggak boleh. Nah, aku bilang ini gimana? Dan satu pertanyaan bodoh-bodoh aku yang mungkin orang itu nggak berpikir bodoh begitu. Aku bilang, apakah melarang orang yang tidak divaksin masuk dan membolehkan orang yang sudah divaksin masuk? Apa mereka pikir vaksin itu bisa menangkal COVID? Enggak. Sampai sekarang tidak terbukti. Vaksin tidak bisa menangkal COVID. Jadi itu sama aja sebetulnya. Jadi begini, ini kebijakan ini. Tapi bagaimana di lapangan? Di lapangannya ini kemudian tidak dijalankan dengan baik. Nah, itu yang kulihat. Aku rasa macam Bambang ya. Kau di bawah kau itu berapa RT di bawah apa segala macam. Penduduk ini kan juga orangnya bandel-bandel. Ya, apalagi Medan itu. Kalau dibilang Medan itu yang paling jorok se-Indonesia, Bang. Aku rasa bandel juga Medan. Bukan. Itu baru mau aku bilang terus. Bukan hanya kebersihannya, otaknya pun jorok. Iya. Awak Medan jorok juga otak awak.
Jadi begini, barangkali yang membedakan kita itu tadi kalau Bambang bilang kan macam mana lah pandemi mau berakhir ya, karena sifat apa karakter budaya kita itu adalah orang yang selalu rukun, selalu mau bersama, selalu mau apa. Diperintahkan kepada kita jangan berkerumun, itu yang membuat dia itu merasakan bahwasannya terlanggar. Budaya antri itu yang tidak ada di kita. Ya, sudah itu ada salah didik juga, Bang. Kita ini selalu kalau misalnya mau melaksanakan sesuatu itu ditakut-takutin dulu. Jadi misalnya contoh atau dikasih hukuman-hukuman dulu. Kan bukan atas dasar. Jadi aku bilang gini, kalau aku ngajar dulu ada motivasi namanya. Motivasi tarikan dan dorongan. Kita selalu menggunakan motivasi itu dorongan. Ditendang dulu pantatnya baru jalan. Atau ditakut-takuti baru dia jalan. Tapi kalau motivasi tarikan, dia tahu. Jadi sekarang cucuku matanya ada darah itu. Ambil kesempatan mamanya. Itulah yang sering nonton HP dan lain sebagainya. Jadi terus semua dikait-kaitkan dengan ketakutan, rasa takut. Akhirnya apa? Sekarang kan kalau nggak dilakukan gitu, kalau misalnya nggak dibebani seperti itu, dulu lebih parah lagi, kok nggak bisa ngurus ini itu tanpa ada, kali lebih ngeri lagi. Jadi setengah dipaksa masyarakat untuk melakukan itu. Kemudian hubungannya apa dengan hak asasi manusia? Wah, mulai begitu ini kan. Itu yang aku bilang, dengan gaya intimidasi itu kan tuh gaya kita. Waktu kecil pun kita bilang, kalau anak kita nangis, jangan nangis, datang polisi nanti. Nanti ada urusan polisi sama nangis. Ya kita ditakuti sekarang. Nah kalau Anda takut, Anda tidak bisa kemana-mana kalau tidak vaksin. Takut-takuti. Anda tidak bisa ke mall kalau Anda tidak vaksin. Itu ditakut-takuti. Apa yang kita nggak bisa berpikir logis? Kan begitu. Nah, diajaklah orang berpikir dengan logis, dengan pintar, dengan cemerlang, tidak ditakut-takuti. Nah, jadi susah sekarang. Seakan-akan Bang, sorry Bang, satu kata ini. Seakan-akan kalau orang yang tidak divaksin masuk ke mall, berarti dia berbahaya bagi yang sudah divaksin. Orang yang sudah divaksin pun udah kena juga kok. Enggak, kebalik itu. Orang yang tidak divaksin masuk ke mall, yang tidak divaksin yang kena. Ya itu dia. Ya, jadi kan kebalik aturan. Jadi dia tuh takut. Orang ya? Kan aku bilang tujuannya Jai bukan persoalan menularnya itu. Tujuannya supaya orang berduyun-duyun untuk vaksin. Kalau nggak vaksin, nggak boleh ke sana, nggak boleh kemari. Orang beli vaksin 550.000. Ada keculasan di sini. Culas. Ada abang tanya. Berita terakhir nih ya, itu apakah hoax atau enggak aku nggak tahu. Itu di Amerika yang terpapar COVID naik 1000%. Oh iya, aku baca tuh. Iya kan, barusan ini tadi malam ya, 1000%. Nah, jadi ada dua di sana, satu pihak yang setuju dengan vaksin, satu pihak yang keras tetap tidak vaksin. Ya, yang baru datang kemarin juga bilang di sana itu orang bebas saja, kadang nggak usah. Udah vaksin, udah nggak usah pakai masker. Aku mau mundur sedikit dengan kata Pak Hari tadi, kebijakan yang logik dengan kebijakan yang stupid tadi kan gitu ya. Nah, kalau kita tengok kebijakan yang logik tadi ya, dulu pernah ingat nggak kalau kita dulu naik kereta, kalau hidup lampu siang-siang, pasti nggak boleh. Sekarang justru kita naik kereta mesti hidup lampunya kan begitu. Tapi itu kebijakan logik, masyarakat tak ribut, iya kan? Ada alasannya, Bang. Ada background, ada alasannya gitu loh. Iya, ada alasannya kan di situ. Nah kemudian kata Ari tadi, kebijakan yang stupid tadi kan begitu kan? Karena itu berlawanan, tidak masuk di akalnya kan begitu. Banyak hal seperti yang kata Ari, kata Idrus tadi, ada hak-hak manusia, hak azazinya di situ kan gitu. Aku kebetulan baru dengar cerita si Majida tentang hak manusia kan begitu ya. Iya betul. Jadi kan bilang ada cara lain, misalnya ke mall. Kan bisa aja, misalnya kapasitas mall itu untuk bisa jaga jarak sekian, ya close saja. Kayak parkir Jadi misalnya ini nggak boleh masuk dulu. Bahkan nggak ada data tuh berapa orang yang keluar masuk, sekian orang. Itu justru lebih aman. Kalau mau bilang nanti nggak bisa ngumpul 2 orang pun bisa ngumpul berdua-dua, betul nggak Bang? Peluk-pelukan. Ini terus kalau bicara dibahas-bahas nggak ada ujungnya. Sama seperti ini kasih contoh, satu orang bapak-bapak sama anaknya naik kuda, naik keledai.
Bapaknya Iya, naik, iya. kejam kali bapaknya, anaknya jalan. Anaknya Iya, naik, iya. bapaknya jalan. Kurang Kayak anaknya. Lukman itu. Dua-dua, alangkah kejamnya orang tua. Dituntut, digendong. bodoh kali orang ini. Orang ada keledai, mereka nggak naik. Jadi nggak tahu. Itu jadi kurasa ini tergantung relatif. Jadi itu filosofinya, ya filosofi yang kau bilang tadi itu keledai, itu kata tahu suami istri yang naik keledai. Itu adalah maka jangan dengar kata orang, lakukan aja yang kita mau. Iya. Tanpa kita dengar ngomongan orang. Ya, Ya. berapa kawan ketua barangkali ada 5.000. Kalau ku kasih aja 1 menit satu orang, 5.000 menit ku terbuang memikirin cakap orang. Nah sebenarnya apa yang bagus Jawa, ini orang Padang kan ada kan, ya. Yuk kan nanti orang lalukan Jawa. Asal pakai ini, ya kan jangan juga ya kan apa nggak pakai begini, itu yang bahayanya gitu.